Perkenalkan, nama saya Jonathan Renaldo Putra Kultom, NIM 120 210128 dari TPB 23 Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang program saya yang berkaitan dengan fisika. Di sini saya membuat program mengenai nilai frekuensi dan periode. Alasan saya memilih membuat program ini adalah karena frekuensi dan periode itu saling berhubungan, sehingga akan memudahkan dalam membuat program. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu waktu, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Di sini saya telah membuat flowchart melalui aplikasi Microsoft Office yang telah saya convert ke dalam bentuk PDF. Yang pertama, saya mendeklarasikan variabel pilih N dan I dalam bentuk data integer. Variabel pilih digunakan untuk menentukan apakah ingin melakukan perhitungan pada frekuensi gelombang atau pada periode. Variabel N digunakan untuk menentukan banyaknya perhitungan, sedangkan variabel I untuk banyaknya array. Lalu setelah mendeklarasikan, saya melakukan output, menentukan nilai frekuensi, menentukan frekuensi gelombang, 2 menentukan periode gelombang, dan menentukan pilihan. Lalu input pilih, kemudian saya melakukan output kembali, yaitu banyaknya perhitungan. Setelah itu input pilih atau input masukkan variabel N untuk menentukan berapa jumlah perhitungan yang akan dilakukan. Setelah itu saya mendeklarasikan F array dan P array. F untuk frekuensi, P-nya untuk periode. Data yang saya gunakan adalah double untuk mengurangi jumlah desimal agar tidak terlalu banyak. Selanjutnya saya melakukan fungsi persabangan if dengan situasi atau kejadian, yaitu jika pilih sama dengan 1, maka program akan melakukan perulangan dalam bentuk for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus. Kemudian program akan melakukan output nilai periode ke dengan lalu i plus, lalu program akan meminta untuk memasukkan periode pada setiap nilai periode yang ingin dimasukkan. Kemudian saya melakukan assignment, yaitu rumus berupa frekuensi sama dengan 1 per periode. Kemudian saya melakukan output kembali, yaitu frekuensi ke, dengan tidak lupa mengeluarkan proses perhitungan dari F yang telah dihitung. Dan program perulangan ini akan berulang sampai situasi ini selesai terpenuhi. Lalu saya di sini melakukan else juga. Jika pilih sama dengan 2, maka program akan melakukan for perulangan dalam bentuk for sama seperti tadi, melakukan output nilai frekuensi ke, lalu melakukan input, dan di sini saya memberikan assignment berupa rumus P periode sama dengan 1 per frekuensi, lalu melakukan output kembali periode pada setiap perhitungan. Lalu perulangan ini akan berlangsung sampai apa syarat ini sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Lalu proses program selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program dalam bentuk C++ ya. Di sini saya akan menjelaskan kode dari C++. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman C++ yang saya aplikasikan dari flowchart yang telah saya buat tadi.
Ini adalah program yang pertama, itu menentukan frekuensi dan periode gelombang. Yang pertama tentu saja include stream dan using name std. Kemudian in main. Kemudian saya mendeklarasikan integer variabel pilih n dan i. Lalu melakukan cout yaitu menentukan nilai frekuensi dan periode gelombang. Lalu nline ini berfungsi sebagai enter, sehingga cout selanjutnya berada di baris baru. Kemudian cout selanjutnya 1 menentukan frekuensi gelombang nline, terus selanjutnya cout 2 menentukan periode gelombang nline, dan cout tentukan pilihan 1 atau 2 nline. Kemudian saya melakukan cin atau input, yaitu variabel pilih. Selanjutnya adalah cout kembali, banyaknya perhitungan, lalu akan cin lalu akan cin n untuk menentukan berapa banyak perhitungan yang akan dilakukan. Kemudian saya melakukan deklarasi pada variabel f dan array dan p array juga. F ini frekuensi dan P ini periode. Lalu saya melakukan percabangan menggunakan if dengan kondisi jika pilih sama dengan 1, maka akan melakukan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian cout nilai periode ke i plus 1. I plus 1 ini maksudnya di setiap perulangan i akan ditambah 1. Lalu cin p periode dalam array. Kemudian saya memberikan rumus di sini, f array sama dengan i dibagi f array sama dengan 1 per p array y. Kemudian cout frekuensi, di sini saya melakukan cout frekuensi dari perhitungan ini. Kemudian saya memberikan percabangan lainnya melalui else if. Jika pilihan sama dengan 2, maka akan dilakukan perulangan melalui for i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Kemudian melakukan cout nilai frekuensi dan melakukan cin frekuensi sama seperti dari periode ini. Kemudian di sini saya memberikan rumus periode, yaitu periode array sama dengan 1 dibagi f array i juga. Lalu setelah perhitungan ini terjadi, dilakukan program, saya melakukan cout periode ke tanda petik dan i plus plus, lalu coutkan juga hasil dari perhitungan yang ada di sini. Kemudian selesai. Lalu saya akan mencoba menjalankan aplikasi ini, compile dan run aplikasi atau program yang telah saya buat. Nah, ini adalah tampilan program yang telah saya buat tadi, yaitu pertama cout nilai frekuensi, 1 untuk menentukan frekuensi gelombang, 2 untuk menentukan periode gelombang, dan tentukan pilihan. Saya akan menentukan pilihan yang pertama. Saya akan mencoba untuk menentukan pilihan yang pertama untuk mencari frekuensi gelombang. Program akan menanyakan banyaknya perhitungan, saya 4 saja. Lalu program meminta untuk memberikan nilai periode ke 1, saya pilih 6. Lalu program akan langsung memproses data dan melakukan perhitungan frekuensi ke 1, sehingga didapati hasil frekuensi ke 1 adalah 0,16667 Hz. Lalu nilai periode 2 saya akan masukkan 10, dan nilai frekuensi keduanya adalah 0,1. 3 saya akan mencoba nilai frekuensi 40 dan masukkan, dan frekuensinya adalah 0,02222 Hz. Kemudian nilai periode keempat saya akan masukkan 5, dan program akan melakukan perhitungan dan menghasilkan data nilai frekuensi keempat adalah 0,015384 Hz.
Kemudian saya akan melakukan run untuk pilihan yang kedua. Ini pilihan yang kedua, saya akan memilih pilihan kedua untuk mencari periode. Perhitungannya saya akan memilih 4 lagi. Saya akan memasukkan angka 5 memakai perhitungan. Lalu program akan meminta nilai frekuensi ke 1, saya memilih 8, dan program akan memproses dengan rumus yang telah saya berikan tadi dan mendapati hasil periode ke 1 adalah 0,125, dan program akan kembali meminta nilai frekuensi yang kedua 78, dan kembali periodenya akan muncul seperti itu juga pada percobaan ke-5, ke-3, dan nilai frekuensi dicoba lagi pada periode frekuensi ke-4, dan kembali periode akan muncul, dan periodenya akan muncul. Jadi setiap dari program yang saya buat ini, kita pertama-tama memasukkan dulu nilai frekuensi yang ingin dihitung, lalu program akan langsung menghitungnya dan memberikan datanya langsung satu persatu begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan program saya yang berkaitan dengan matematika. Ini program saya yang berkaitan dengan matematika. Pertama, sama seperti program saya yang pertama, saya melakukan generasi integer dengan variabel pilih untuk memilih ingin melakukan perhitungan yang mana, kemudian variabel n untuk menentukan baiknya perhitungan, dan variabel i untuk array. Lalu saya melakukan output menentukan rata-rata, maksimum, dan minimum. Alasan saya memilih pembahasan mengenai nilai rata-rata, maksimum, dan minimum karena ini rata-rata itu, mencari rata-rata itu sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya menambahkan variasi untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Lalu 1 untuk tinggi badan, 2 untuk mengukur berat badan. Di sini saya menggunakan subjek mahasiswa. Lalu tentukan pilihan 1 atau 2. Lalu saya melakukan input, di sini pilih, kemudian output kembali banyaknya perhitungan, input n untuk menentukan banyaknya perhitungan. Lalu saya mendeklarasikan kembali integer i, integer t untuk tinggi badan dalam array, integer b dalam array i itu untuk berat badan, max untuk mencari nilai maksimum, min untuk nilai minimum. Float rata itu float, saya mendeklarasikan dalam data float yaitu rata dan jumlah. Kemudian saya melakukan percabangan dalam bentuk if dengan kondisi jika pilih sama dengan 1, maka program akan melakukan perulangan dalam bentuk for dengan kondisi for-nya i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Kemudian melakukan output tinggi badan ke i plus plus, maksudnya dalam setiap perulangan i plus 1. Kemudian melakukan input tinggi badan dalam bentuk array i. Kemudian di sini saya memberikan rumus jumlah plus sama dengan TI. Makanya jumlah plus sama dengan TI ini adalah jumlah dari keseluruhan data yang akan kita masukkan. Kemudian saya melakukan memberikan rumus kembali, yaitu rata sama dengan jumlah per n. Jumlah yang telah kita dapat di sini dibagi n, yaitu banyaknya perhitungan yang telah kita pilih tadi. Kemudian saya akan output rata-ratanya mahasiswa tersebut. Dan program ini akan melakukan perulangan sampai kondisi ini selesai. Kemudian selanjutnya mencari nilai maksimum, saya memberikan deklarasi dulu maksimum sama dengan t array 0
Jika kondisi ini terpenuhi, maka melakukan perulangan dengan percabangan jika TI besar dari max, maka max sama dengan TI. Kemudian saya melakukan saya melakukan output tinggi badan maksimum sama dengan max di sini. Dan program ini akan melakukan perulangan sampai kondisi ini terpenuhi dari data di atas. Kemudian saya melakukan min sama dengan TI sama seperti max. Namun di sini saya melakukan perubahan jika TRI kurang dari min, maka itu adalah min sama dengan TI, sehingga nilai minimum dapat didapatkan. Kemudian kembali ke atas, ini fungsi else if-nya. Jika pilih sama dengan 2, maka akan melakukan percabangan dalam bentuk for, seperti tadi, percabangan dalam bentuk for ya. Tapi kali ini, jika ini tinggi badan, ini berat badan, dengan output berat badan, lalu menginput berat badannya, lalu di sini ada rumus jumlah dan rumus rata-rata. Kemudian program ini akan melakukan perulangan sampai kondisi ini selesai terpenuhi. Lalu akan mencari nilai max dengan rumus yang sama seperti mencari nilai maksimum pada tinggi badan dan mencari nilai minimum pada berat badan. Ini sama juga dengan mencari nilai minimum pada tinggi badan dengan pertama memberikan rumus bahwa min sama dengan BI RI. Dengan BI, B, RI kurang dari min, maka nilai minimum dapat diketahui dan program akan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ saya, yaitu C++ untuk menentukan rata-rata nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama sama seperti pada penggunaannya, kita melakukan memberikan header sama seperti biasanya, memulai dengan include IOStream, username space std, lalu integer min. Lalu saya melakukan sama seperti program yang pertama saya buat, yaitu mendeklarasikan variabel pilih n dan i dalam data integer, lalu melakukan cout menentukan rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Terus dan satu untuk tinggi badan mahasiswa, jadi saya menggunakan mahasiswa sebagai objek untuk ukur ya. Lalu 2 untuk mengukur berat badan mahasiswa dan tentukan pilihan ingin memilih untuk mengukur tinggi badan atau berat badan dengan berat badan. Lalu saya memberikan cout kembali di sini, yaitu baiknya perhitungan, dan memberikan input n. N itu untuk variabel baiknya perhitungan. Lalu saya mendeklarasikan integer b dalam RI dan t RI max dan min. Lalu dalam data integer, lalu tipe data integer. Lalu saya mendeklarasikan rata dan jumlah dalam tipe data float. Kemudian saya melakukan percabangan menggunakan if dengan kondisi jika pilih sama dengan 1, saya melakukan perulangan menggunakan for dengan kondisi i kurang dari i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus, sehingga pada setiap perulangan i-nya ditambah gitu, tambah 1. Kemudian saya melakukan cout tinggi badan cm i plus plus kembali i plus 1, kemudian cin tinggi badan dalam array. Lalu di sini saya memberikan rumus jumlah plus sama dengan TI, plus sama dengan ini merupakan adalah operasi yang digunakan untuk mencari jumlah total, sehingga rata ini variabel rata itu sama dengan jum dibagi n. Jadi hasil dari semua total dari tinggi badan dibagi n, jumlah perhitungan
yang telah kita masukkan tadi. Kemudian saya melakukan sit out rata-rata tinggi dengan rata-rata tingginya, dan sit out rata hasil dari jum per n ini. Dan untuk mencari nilai maksimum, saya menggunakan untuk mencari nilai max, yaitu dengan cara t integer i kurang dari max, maka max sama dengan t integer i. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dalam sebuah data. Kemudian untuk tinggi minimum, rumus yang digunakan sama, namun di sini jika ini lebih besar maka ini adalah lebih kecil, sama lebih kecil min. Lalu saya melakukan sit out tinggi minimum. Tinggi minimum yang dimaksud adalah tinggi paling rendah dari data yang telah saya masukkan. Kemudian saya melakukan percabangan else if dengan kondisi pilih sama dengan 2, maka ini adalah fungsi atau ini adalah program percabangan untuk menyelesaikan pilihan berat badan. Pada dasarnya saya menggunakan pola yang sama dengan tinggi badan yang ada di atas. Saya di sini hanya mengganti variabel-variabelnya dari T menjadi B, sehingga B itu untuk mencari berat badan, sehingga program dapat berjalan dengan baik. Lalu saya akan mencoba untuk merun program yang telah saya buat. Jika telah di-run, maka programnya akan tampilan yang akan keluar seperti ini akan muncul. Anda menentukan rata-rata nilai maksimum dan nilai minimum. 1 untuk tinggi badan mahasiswa, 2 untuk berat badan mahasiswa, tentukan pilihan. Di sini kita diminta untuk melakukan input. Saya akan memilih 1 terlebih dahulu, dan baiknya perhitungan saya 5. Kemudian diminta untuk melakukan menginput tinggi badan ke 1. Saya akan menginput 165, badan kedua 170, badan ketiga 180, tinggi badan keempat 155, tinggi badan kelima 187. Setelah kita enter, maka program akan melakukan proses dari rumus-rumus yang telah saya berikan tadi, yaitu rumus rata-rata. Program pertama akan menjumlahkan kelima tinggi ini, kemudian membagi dengan 5, dan didapati rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 171,4 cm dengan tinggi maksimum atau tinggi paling mahasiswa dengan mahasiswa tertingginya adalah dengan tinggi maksimum atau tinggi badan tertinggi adalah 187 cm pada data kelima, dan tinggi badan minimum atau tinggi badan terendah adalah 155 cm, yaitu pada data keempat. Kemudian saya akan mencoba melakukan perhitungan untuk berat badan mahasiswa. Jadi saya akan melakukan baiknya perhitungan besar 4. Berat badan mahasiswa pertama 88 kg, kedua 67, ketiga 90 kg, keempat 72 kg. Dan setelah kita memasukkan keempat berat badan, maka program akan langsung melakukan perhitungan rata-rata maksimum dan minimum, sehingga didapati berat badan rata-ratanya adalah 79,25 kg, dan didapati berat badan maksimum atau berat badan terberatnya adalah 90, yaitu pada berat badan ketiga, dan berat badan minimum atau berat badan teringan adalah 67, yaitu pada data berat badan kedua. Demikianlah
penjelasan saya mengenai program yang telah saya buat. Saya Jonathan Ronaldo Putra Guldong. Terima kasih.